Pada minggu ini untuk mata kuliah material teknik kita akan bahas mengenai klasifikasi baja dan penamaannya. Nah, pertama, definisi baja itu sendiri adalah paduan dari besi dan karbon. Jadi baja itu sebutan untuk paduan Fe dengan C, karbon. Nah, dalam kegunaannya itu baja itu tidak hanya Fe dan C saja, tapi juga ada unsur-unsur lainnya yang ditambahkan untuk menunjang properti atau sifat dari baja tersebut. Nah, misalnya pada proses pengotoran biji besi, untuk menghilangkan impurity atau pengotornya, ditambahkanlah belerang dan fosfor. Kemudian selama pembuatan baja ditambahkan silikon dan mangan. Selain itu juga ada unsur-unsur lain untuk menunjang sifat-sifat yang diinginkan. Nah, baja itu salah satu paduan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa klasifikasi baja sesuai dengan kegunaannya. Nah, pertama, klasifikasi baja berdasarkan cara pembuatannya, yaitu ada baja Bessemer, Siemens, Martin, baja listrik, dan lainnya. Nah, untuk proses pembuatan baja sendiri nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti proses pembuatan dengan menggunakan blast furnace, kemudian tandur tinggi, dan lainnya. Nah, berdasarkan kegunaannya, baja itu diklasifikasikan ada baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja kettle, baja perkakas, dan lainnya. Kemudian berdasarkan kekuatannya ada baja lunak dan baja berkekuatan tinggi. Nah, berdasarkan struktur mikro ada baja eutektoid, hipoeutektoid, hipereuktektoid, austenitik, ferritik, martensit, dan lainnya. Untuk berdasarkan komposisi kimia ada baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi. Kemudian berdasarkan klasifikasi komposisi kimia itu sangat penting dibahas dalam ilmu logam. Kenapa? Karena komposisi kimia itu kan unsurnya tidak hanya Fe dan C saja, ada unsur penunjang lainnya, seperti misalnya ada paduan mangan, kemudian ada paduan tahan karat. Nah, itu penting untuk dibahas unsur-unsur kimianya dan klasifikasinya, karena itu berhubungan dengan pemakaian yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan komposisinya, maka baja dibagi menjadi dua, yaitu baja karbon dan baja paduan. Jadi ada dua, baja karbon dan paduan. Nah, baja karbon itu emang dasarnya adalah Fe dan C. Tapi itu bukan berarti hanya ada Fe dan C saja, tapi ada unsur-unsur lainnya. Tapi unsur yang paling banyaknya itu adalah Fe dan C. Itu namanya baja karbon. Nah, ini bisa jadi terdapat unsur lain pada baja karbon, akan tetapi jumlahnya hanya pada batas tertentu dan tidak banyak mempengaruhi sifat baja karbon. Jadi memang kalau baja karbon unsur utamanya hanya Fe dan C, dan komposisi unsur lainnya itu sangat kecil. Nah, baja karbon dengan mangan kurang dari 0,8, silikon dari 0,5, dan unsur lain yang sangat sedikit masih dapat dikategorikan sebagai baja karbon. Jadi misalnya ada mangan, ada silikon, tapi persentasenya kurang dari 0,8 dan 0,5 itu masih dikategorikan sebagai baja karbon. Nah, baja karbon
sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Nah, baja karbon rendah itu yang bagaimana? Baja karbon rendah itu kadar karbonnya, yaitu kadar C-nya, itu maksimum 0,3%. Kemudian biasanya digunakan untuk konstruksi, rangka bangunan, tulangan beton, rangka kendaraan, dan lainnya. Terdiri dari ferrit dan sedikit perlit. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar mengenai diagram fasa Fe3C, nah itu kan ada fasa-fasanya, ada fasa austenit, ada fasa ferrit, ada austenit, kemudian ada namanya perlit. Nah, ini adalah fasa yang ada pada baja karbon Fe3C. Nah, baja karbon rendah itu terdiri dari ferrit, yaitu alfa, dan sedikit perlit. Nah, perlit kemarin apa? Perlit itu kan kemarin yang kalau digambarkan strukturnya itu kan berbentuk selang-seling ya. Selang-seling apa? Selang-seling antara austenit dan sementit. Nah, kekuatannya itu relatif rendah dan dia sifatnya lunak, akan tetapi memiliki keuletan yang tinggi dan mudah untuk dibentuk. Baja jenis ini tidak dapat dikeraskan kecuali hanya untuk pengerasan permukaan. Jadi ketika dia dipanaskan pada tempat tertentu, kemudian di quenching misalnya, atau didinginkan secara cepat, maka yang dapat daerah yang keras itu hanya ada di permukaannya. Akan tapi ketika dia misalnya diuji tarik, maka dia masih terlihat sifat keuletannya seperti itu. Nah, kemudian baja karbon menengah, kalau karbon menengah itu kadar karbonnya 0,3 sampai 0,7%. Nah, biasanya digunakan konstruksi mesin pada poros, engkol, roda gigi, pegas, dan lainnya. Strukturnya masih terdiri dari ferrit dan perlit, sama seperti baja karbon rendah. Nah, relatif lebih kuat dan keras dibandingkan dengan baja karbon rendah. Dapat dikeraskan, tapi akan menjadi sangat ketas. Kemudian selanjutnya baja karbon tinggi. Nah, sudah jelas kalau tadi baja karbon rendah itu kan maksimum 0,3%, kemudian menengah 0,3 sampai 0,7%. Ini kadar karbonnya, kadar C. Nah, kalau tinggi lebih dari 0,7, nah kita sebutnya baja karbon tinggi. Banyak digunakan untuk gunting, mata bor, rimer, tap, dan perkakas yang tahan aus, atau perkakas yang bisa digunakan untuk sifatnya memotong atau kontak dengan benda lain. Nah, ini lebih kuat dan lebih keras dibandingkan dua baja karbon yang sebelumnya, tapi memiliki keuletan dan ketangguhannya rendah. Nah, ini untuk klasifikasi baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan karbon tinggi. Nah, untuk baja karbon rendah itu biasanya kita sebutnya mild steel. Kalau baja karbon menengah sebutnya medium steel. Kalau karbon tinggi high carbon steel. Nah, ini untuk pengelompokannya berdasarkan sifat dan struktur mikronya. Jadi kalau untuk mild steel di sini ya, mild steel atau baja karbon rendah. Nah, dia tuh strukturnya terdiri dari ferrit dan perlit. Jadi perlit itu kan berselang-seling ya, ferrit dan perlit ini. Nah, baja karbon rendah juga sama, ferrit dan perlit. Kemudian untuk
kekuatannya atau kekuatan tariknya. Nah, dari mild steel ini ke high carbon, nah ini terus meningkat. Berarti sudah jelas bahwa paling tinggi sifat mekaniknya adalah high carbon steel. Nah, semakin tinggi kekuatan tariknya, maka dia semakin getas. Semakin getas artinya apa? Semakin getas berarti keuletannya semakin rendah. Nah, ini kan keuletannya semakin rendah. Jadi kalau misalnya dituliskan tensile strength itu semakin tinggi, maka keuletan semakin rendah. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya semakin getas, berarti getasnya semakin tinggi. Kalau kekuatan tariknya semakin tinggi, berarti kekerasannya bagaimana? Kekerasannya juga otomatis semakin tinggi karena dia berhubungan dengan sifat getasnya. Berarti dia kekerasan tinggi. Nah, ini adalah susunan untuk sifat baja karbon rendah, mild steel, medium, dan high. Jadi semakin ke sana itu tensile strength semakin besar, kekerasan semakin besar, keuletan semakin rendah, dan kegetasan semakin besar. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian tadi kan baja itu ada baja karbon dan ada baja batu